Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. I hope all of you are well. Welcome back to my English video. Our competency today is preposition of time, especially preposition of time in, on, and at. Well, students, before we start our lesson, let us pray together. Pray is begun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya, wa rasula, rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Preposition. Preposition atau kata depan adalah kata yang menghubungkan antara objek dengan kata lainnya dalam sebuah kalimat. Preposition berada sebelum noun atau pronoun. Baiklah anak-anak, sekarang coba perhatikan contoh-contoh preposition berikut ini. First, I woke up at 7 o'clock. Second, the ball is in the box. Third, the ball moves towards the box. Nah, kalian coba perhatikan kata at, in, dan toward pada ketiga contoh kalimat di atas. Dapatkah kalian menebak persamaan ketiga kata tersebut? Ketiga kata tersebut menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi, di mana sesuatu itu terjadi, dan pergerakan benda. Dalam bahasa Indonesia, ketiga kata tersebut disebut dengan kata depan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, ketiga kata tersebut disebut dengan preposition. Next, jenis-jenis preposition. Preposition of time adalah preposition yang digunakan untuk menunjukkan waktu. Anak-anak, ada beberapa preposition of time, tetapi pada kesempatan ini kita hanya membahas preposition of time in, on, dan at saja. First, preposition of time in. Preposition of time in digunakan untuk mengawali tahun, bulan, musim, abad, dan dekade. Ada juga pengecualian, yaitu preposition time in digunakan untuk mengatakan in the morning, in the afternoon, dan in the evening. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan slide berikut ini. Pertama, in digunakan untuk menjelaskan tahun atau years. Contoh, I was born in 2007. Saya lahir pada tahun 2007. Karena 2007 adalah tahun, maka digunakanlah preposition of time in. Kedua, in digunakan untuk menyatakan bulan atau month. For example, contoh, my car is produced in August.
Mobil saya diproduksi pada bulan Agustus. Next, in juga digunakan untuk menyatakan musim atau season. For example, contoh, the class will be started in summer. Kelasnya akan dimulai pada musim panas. Summer adalah nama musim, yaitu musim panas. Next, number 4. In digunakan untuk menyatakan abad atau century. Krakatau Mountain erupted in the 19th century. Gunung Krakatau meletus pada abad ke-19. Selanjutnya, preposition of time in digunakan juga untuk menyatakan dekade atau decade. Contoh, Borobudur Temple was discovered in the 1880s. Candi Borobudur ditemukan pada dekade tahun 1880-an. Jadi dekade itu disebut juga dasawarsa. Satu dekade itu sama dengan 10 tahun. Baiklah anak-anak, preposition of time in juga digunakan pada kalimat-kalimat tertentu, khususnya pada kata morning, afternoon, dan evening. For example, contohnya, 1. I go to school in the morning. Saya pergi ke sekolah pada pagi hari. Yang kedua, in the afternoon, my sister call me. Pada siang hari, saudara perempuan saya memanggil saya. Nomor 3, they do their homework in the evening. Mereka mengerjakan PR mereka di rumah pada malam hari. Jadi ingat ya anak-anak, kata depan in atau preposition in digunakan untuk menyatakan tahun, bulan, musim, abad, dekade. Kemudian untuk menyatakan in the morning, in the afternoon, dan in the evening. Second, preposition of time on. Kapankah kita menggunakan kata depan on? Kata depan on digunakan ketika kita hendak menyatakan. Pertama, hari atau days. Contoh, I will come on Sunday. Saya akan datang pada hari Minggu. Yang kedua, kata depan on digunakan untuk menyatakan hari besar. Contoh, he is so happy on Christmas. Dia sangat bahagia pada hari Natal. Yang ketiga, on digunakan untuk menyatakan tanggal. Contohnya, I was born on 5th October. Saya lahir pada tanggal 5 Oktober. Jadi, on digunakan untuk menyatakan hari, hari besar, dan tanggal. Third, preposition of time at. At digunakan untuk menyatakan jam. For example, contoh, I go to school at 6 a.m. Saya pergi ke sekolah pada jam 6 pagi. We will meet at 4 p.m. Kami akan bertemu pada jam 4 sore. Oke anak-anak, ingat ya, at digunakan juga pada kata night. Night itu artinya malam. Contoh, he will go at night. Dia akan pergi pada malam hari. Juga digunakan pada kata noon. Contohnya, the bus will come at noon. Bus akan datang pada siang hari. Exercise 7.
directions. Complete the sentences with preposition of time in, on, or at. Petunjuk. Lengkapilah kalimat-kalimat dengan menggunakan preposition of time in atau on atau at. Bagaimana anak-anak? Belajar bahasa Inggris itu mudah bukan? Semangat belajar ya, kapanpun dan dimanapun. Oke baiklah, jangan lupa kirimkan tugas-tugas Anda ke guru bidang studinya masing-masing. Finally, welcome to the end of this lesson. Thank you very much for your attention and participation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.